Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala al-Imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa ra'aytu nafsi mukazziba. Ayyatuhal ikhwah al-mukarramin, fa ka'adatina fi majalisina nabda'u bi istihdari an-niyati al-khalisah min asy-syawaib wa ma akthara asy-syawaib al-yawm. Nastahdir an-niyah fi majlisina narju asa an takuna daqa'iquna fi hadha al-makani al-mubarak insyaallah min al-umur aw min al-a'mal allati taqabbalaha Allah ta'ala indahu wa min al-a'mal allati tuwaffiquna wa taquduna ila ma yardahu wa yuhibbuhu hatta nafuza biridahu wal fuza bil jannati fi daril akhirah. Wa nas'alu an takuna daqa'iquna fi hadzal majlis mimma yuhassinu akhlaqana wa yuhassinu ibadatina wa yazidu khasyatana lillahi ta'ala hatta nattaqi maharimahu wa nuti'u awamirahu. Amin ya rabbal alamin. Fa nashra' insyaallah fi qira'ati kitab an-nusus al-adabiyyah. Na'am. Fa nasta'dzinukum natakallam bil Indonesia hatta tafhamu akthar, fahman akthar. Na'am. Insyaallah mungkin sekitar 40 menit ya. 40 menit kita akan jelaskan tentang metode baca kitab kuning versi pemula ya. Tapi sudah bisa bahasa Arab. Artinya sudah pernah belajar nahu dan belajar nahu sorof ya. Dan bahasa Arab. Jadi ini kita nggak bakalan belajar nahu, nahu nanti belajarnya di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Nggak bakalan belajar sorof. Nah, tapi kita hanya tatbik di sini. Hanya tatbik. Nah, langsung saja boleh buka ya. Boleh buka. Ini ada kitab namanya Nusus Adabiyah ya. Saya nyari-nyari nusus ya, nusus redaksi yang bagus untuk dipraktekkan sebagai praktek baca kitab kuning. Ya, nahu sorof. Nah, untuk pemula ya saya tadinya mau pakai Quran hadis. Semuanya Quran hadis yang pendek-pendek ya. Nah, tapi kebetulan saya sudah punya beberapa kitab namanya kitab Al-Mahfudhul Mukhtar, yaitu isinya tentang hadis-hadis pendek. Nah, itu boleh dipraktekin dari situ baca kitab kuningnya. Nah, saya juga punya kitab kalau ayat punya kitab Al-Mukhtar min ayati Al-Aqidah, Al-Mukhtar min ayati Al-Adab, itu juga bagus dipraktekkan. Nah, tapi saya mau yang lebih pendek. Saya mau yang lebih pendek, yang hanya 3 kalimat, 4 kalimat, atau hanya mubtada khobar. Penting satu jumlah lah. Nah, kemudian saya akhirnya milih untuk Nusus Adabiyah, ya, kurikulum Gontor. Jadi ini
28 halaman ini 120 nas. Di sini ada 120 nas ya. 120 nas ini apa namanya? Ini 60%-nya ini dari Gontor. Ya, 60%-nya adalah kurikulum Gontor ya, kurikulum Gontor kelas 1 SMP. Ya, seperti itu. Yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ilmu itu apa namanya? Bedanya ahli ilmu itu sama yang bukan benar-benar ahli ilmu ya. Kalau ahli ilmu itu, keluarga ilmu itu adalah orang yang selalu murojaah ilmunya. Ya, berapapun umurnya atau berapa mudah pun apa yang dipelajari gitu. Ya, jadi ya walaupun ini pelajaran Gontor SMP ya. Ya, tapi kalau itu ilmu kita murojaah ya seperti itu. Seperti itu. Nah, 80%, 60%-nya dari kurikulum Gontor seperti Manjada Wajada. Di sini siapa yang Gontor atau pesantren alumni Gontor? Pesantren alumni Gontor. Pernah sekolah Oh, ini di Gontor. Oh, SMP apa SMA? SMA. Pelajarannya Oh ya, intensif berarti ya. Intensif, ya. Seperti itu. Nah, nggak apa-apa, ini kita sebagai murojaah. Nah, 60%-nya Gontor. Nah, 40%-nya Quran hadis yang pendek-pendek. Quran hadis yang pendek-pendek, tapi yang tidak disebutkan di Qaulul Mukhtar, di Mahfuzul Mukhtar kitab saya. Jadi kitab saya punya susunan, nama kitabnya Al-Mahfuzul Mukhtar. Alhamdulillah jadi kurikulum. Ya, ini juga insya Allah bakalan jadi kurikulum di Indonesia. Di apa namanya, di program dakwah ini juga jadi kurikulum untuk orang umum kuliah pembelajaran baca kitab kuning. Nah, itu dari Quran dan hadis, tapi dengan syarat hadisnya tidak disebutin di Mahfuzul Mukhtar. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kita baca dari muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi mi'atun wa ishruna nassan min nususil mawa'id ya muqaddimah alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Walah ma makna wala yuwali. Wala yani tabi'a yatba'u. Wala yani tabi'a yatba'u. Ya. Secara global maknanya tabi'a yatba'u. Ya. Nah, ini hadhihi mi'atun wa ishruna nassan min nususil mawa'id wal adab wal raqaiq. Nah, ini 120-nya pilihannya nasihat ya. Nasihat, adab dan raqaiq. Ya, kita udah hafal insyaallah. Apa bedanya adab sama raqaiq? Set Azam, apa set bedanya set? Ada ini kan? Ada di ya, kalau raqaiq benar, yang menyentuh hati. Nah, tadi kalau raqaiq itu adab-adab hati ya. Adab-adab hati. Nah, kalau adab itu adab-adab yang zahir ya, seperti itu. Nah, qasiratul lafzi boleh ya, qasiratul lafzi badal dari mi'ah boleh, qasiratul lafzi sahlatul fahmi wal hifzi. Jadi 120 redaksi ini semuanya mudah dihafal ya. Ya, redaksinya pendek, mustahira ala alsinatin nas, dan ini terkenal ya, sering kita dengar ya. Nah, nggak apa-apa, makanya ini pemula, karena pemula kita cari yang pendek, kita cari yang terkenal, dan kita cari yang gampang. Intakhabtu hadhihi nusus minal ayat al-Qur'aniyah wal ahadith an-nabawiyah wa aqwalil ulama. Ya, intakhabtu ini saya pilih 120-nya ini dari Quran, dari hadis, dan dari nasihat ulama. Jadi 120 ini ya layak sekali untuk dihafal gitu. Bukan hanya untuk telusuri kaidah nahwu sharafnya, tapi untuk dihafal juga ya. Wa makana min ayatil Qur'anil Karim aw ma araftu annahu min al ahadits sahihah bayantuhu. Jadi secara global ini kurikulum Gontor itu ya, nusus adabiyah kurikulum Gontor itu saya telusuri satu-satu ya, pernah ya. Itu memang pasti ada masdarnya ya. Ya. Tapi ada juga yang nggak ada masdarnya. Misalnya manjada wajada, ini siapa yang qailnya ini?
qailnya yang bilang ini siapa nih, perkataan siapa ya, seperti itu. Nah itu digontor nggak dijelasin. Nah ini kurangnya ini, nggak digontor nggak dijelasin nih ininya siapa. Man sabara dhafira. Nah ini qailnya siapa. Nah tapi kalau kita telusuri sebagiannya itu kita dapat ya, kita dapat itu pendapat apa, perkataan siapa, nasihat siapa. Nah tapi qadarullah saya belum sempat untuk menelusuri satu-satu. Jadi tertibnya kitab ini pertama aqwal ulama atau hadis-hadis tapi yang maudhu', ya utlubul ilma ya walau bisin misalnya. Itu kan hadisnya dhaif jiddan ya. Nah, jadi saya urutannya aqwalul ulama atau hadis-hadis yang dhaif jiddan atau yang maudhu'. Nah, baru setelahnya Al-Qur'an, baru setelahnya hadis. Saya tertibnya gini karena saya bukan mengutamakan tematiknya, tapi mengutamakan lafadznya yang pendek-pendeknya. Ya, seperti itu bisa dibayangin ya tertib kitabnya. Pertama aqwalul ulama karena memang pendek-pendek, kemudian Al-Qur'an, baru hadis. Seperti itu ya. Aqwalul ulamanya sekitar 80. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti ya, ikhwan ya. Nah, kemudian wa ma siwa dzalika lam ubayyinhu. Nah, wasyaratu fi qismil ahadits alla yakuna al haditsu madhkuran fi kitabi al mahfuzul mukhtar min al ahaditsil jawami'il qisar. Nah, kalau qismul hadisnya lumayan mungkin ada 20 ya, ada sekitar 20 atau 30 hadis di sini, hadis-hadis pendek pilihan ya. Bagus untuk diajarkan anak-anak, boleh SD, SMP. Jadi ini nah ini saya syaratkan nggak disebutkan di Mahfuzul Mukhtar. Mahfuzul Mukhtar itu kitab saya, karangan saya isinya 70 hadis pilihan yang pendek. Yang mana yang paling penting? Ya kayak Arba'in Nawawiyah lah. Kayak Arba'in Nawawiyah ya, cuman ini yang saya ininya 70. Ya cuman yang pendek-pendek. Kalau Arba'in Nawawiyah mungkin ada yang panjang. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Wada'tu hadhihi al-majmu'ah muqarraran dirasiyan fi maddati tatbiqi qa'idil lughah li talabatil mubtadi'ina fil 'ilmi syar'i ka tullabil marhalatil mutawassithah ya, untuk anak SMP wa amsalihim wa taraktu dhabta an-nususi ta'ammudan. Ini saya enggak harokatin ya kitabnya ya. Kitabnya ininya enggak saya harokatin sengaja biar di ini. Ya, kemudian liyatamarranu min qira'atin nususi ghairil mabbuthah ya, ghairul mabbuthah yang enggak diharokatin, kama anni taraktul masafata baina sutur aktsar. Ya, ini saya antara barisnya saya iniin, renggangin biar bisa dita'liq. Liyatamakkana tullabu min at-ta'liqi tahta nususi ala hidah. Ala hidah maksudnya setiap nusus, setiap ya, ala hidah setiap. Nah, wal aula fi tariqati tadrisi lil maddah. Nah, ini al aula fi tariqati tadrisi lil maddah. Nah, ini intinya. Ya. Alla yakuna tahta mudarrisin wahidin aktsaru min 10 talamid. Nah, ini namanya talaqi ya. Ini cara belajarnya para ulama, talaqi ya. Talaqi itu privat ya. Jadi metode paling baik ya di semua bidang ya. Sampai di dunia militer metode paling bagus itu ya privat. Ya di kampus-kampus ternama yang maju ya di Inggris, di Amerika. Nah, itu kembali lagi ke metode talaqi ya. Ya, meniru belajar Islam yaitu talaqi. Nah, ala yakuna satu guru nggak boleh lebih dari 10. Sama kayak tahfidz, sama kayak nyetor Al-Qur'an, nggak boleh lebih dari 10. Nah, kemudian wa yakunal mudarris min jinsi talamid. Ya, ini jelas ya, karena ini saya nulis bukunya ya buat di Indonesia juga, gurunya sama muridnya harus sama ya, cowok perempuan ya, seperti itu. Karena ini udah kayak tahfidz ya, nggak boleh muhafidnya cowok ya tulabnya cewek, nggak boleh ya, soalnya kan sampai ngelihat mulutnya yang detail. Dan begitu juga ini program talaqi. Nah, kemudian yastahdirut talamid tahlil asyratan nas masalan. Jadi pelajaran ini lebih banyak ininya, metode saya ini lebih banyak aktifnya di luar ya, di luar kelas. Jadi sebelum ke sini pada siap-siap teman-teman, siap-siap untuk tahlil untuk mengstudi ya, untuk mengstudi setiap nasnya dari sisi Quran, nahwu dan bahasa Arabnya, dari sisi makna mufradat. Jadi 3 secara global, mufradat, nahwu, sorof. Nah, ini harus dikuasain setiap lafadznya. Misalnya satu pertemuan misalnya 10 nas. Ya, kebayang ya, 10 nas misalnya.
Ya 10 nas insya Allah gampang lah. Nah, fil bait qabla kulli liqa. Fil bait ya, qabla kulli liqa. Tsumma ya'muruhum al-mudarris inda liqa fil qa'ah bi tahliliha wahidan. Nah, bitanawubi bainahum. Nah, misalnya 10 ya, 10. Nanti gurunya itu minta ke ganti-gantian talibnya ini untuk menjelaskan. Coba menjada wajada man jadi apa? Ya, jada jadi apa? Nahwu sarafnya maknanya apa? Wajada jadi apa? Nah, begitu sampai habis gantian. Boleh random. Ya, dan yang mengkoreksi sesama talib. Ya, mengkoreksi sesama talib. Nanti kita praktekkan. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Bitanawubi ganti-gantian bainahum sampai kelas habis itu semuanya. Jadi kalau satu kelas 1 jam 60 menit, talibnya misalnya 10 ya berarti 6 menit. Ya, 6 menit. Nah, summa ya'murhum ya udah jelas ya. Summa ya'muruhum ya'muruhumul mudarris inda liqa fil qa'ah bi tahliliha wahidan bitanawubi bainahum wa idza akhta'a ahaduhum fawwadha al mudarris wa dhifat at-tashih ila baqiyati tullab. Jadi yang saling mentashih itu tulabnya. Ya, saling mentashih. Nah, fa in lam yaqdiru sahahahu huwa. Kalau pada enggak tahu baru mudarisnya yang benerin. Hakadha hatta yantahi ya jami'ut tullabi min al-'ardh wal bayan li tahlilin nusus. Masing-masing presentasi ya. Presentasi Quran hadisnya, nahwu sarafnya. Wa hakadha yakunu fi kulli liqa tiwal al-fasli dirasi. Nah, seperti ini sampai hatam kitabnya sampai akhir semester. Nah, ini dia intinya nih, inti. Wa anasirut tahlil al-matlubah lin nusus hiya. Nah, apa aja sih yang harus diketahui tatkala nusus itu kita tahlilnya? Pertama adalah terbagi jadi 3. Yang paling utama sorof. Ya. Secara sorof ada anasir sorfiyah, yang kedua anasir nahwiyah. Semuanya ini ya, mutabaah di sini ya. Mutabaah di HP-nya ya. Dilihat di HP-nya. Nah, kemudian sama anasir al-lughawiyah. Nah, anasir sorfiyahnya Ustaz, anasir sorfiyahnya pertama binaul kalimah. Nanti di murojaah lagi ya, teman-teman. Binaul kalimah. Kalimat itu saya kasih contoh apa? Kasalim awil ajwaf awin naqsi aw nahwiha. Dalam ini pelajaran sorof murojaah nih ya. Kalimat itu terbagi jadi 2 secara global apa itu? Mu'tal sama sahih. Ya, mu'tal sama sahih. Sahih terbagi jadi berapa? Apa aja? Apa? Ya, terbagi mu'tal, sahih terbagi jadi 3. Pertama apa? Salim. Ya, salim yang enggak ada huruf illah dan enggak ada tasydid, enggak ada tad'if dan enggak ada hamzah. Yang kedua berarti apa? Al-mahmuz. Nah, kemudian yang ketiga yang ada tikrar hurufnya al-mudha'af. Al-mudha'af. Paham ya? Nah, atau mu'tal. Mu'tal apa? Kismnya? Ada ajwaf. Ajwaf tuh yang di tengah. Ada yang ada naqis. Ada yang tadi bilang apa? Naqis apa? Yang di apa? Antum bilang? Yang di awal. Enggak, yang di akhir. Yang di akhir ya. Kemudian yang di awal? Yang gitu-gitu di murojaah ya. Misal ya, kemudian nanti ada lafif mafruh. Nah, kemudian sighatul kalimah. Nah, ini sighatul kalimah. Ya, pokoknya hafalan tasrifi, amsilah tasrifiyah pernah belajar ya di pesantren ya. Nah, di murojaah lagi dihafal. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, kemudian terus ya ismul ala, ismul makan, itu namanya sigohnya. Ya, seperti itu. Aslul kalimah. Nah, aslul kalimah ini ada 2 mazhab ya. Kalau kita kebanyakan ngikutinya kufi. Ya, kufi. Aslul kalimahnya apa? Fi'il madhi. Ya, jadi ini salah satu masalah yang mana yang masyhurnya malah qaulul kufi. Jadi kaidah dasarnya itu yang masyhur biasanya Basrah. Nah, khusus ini dalam masalah ini kufi lebih gampang. Kufi biasanya lebih gampang. Nah, dalam masalah ini makanya kita
kebanyakan orang Indonesia ngikutnya kaul kufi. Aslul kalimah itu apa? Orang Indonesia fi'il madhi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian waznul kalimah. Nah, ini wazannya. Ya, saya contohkan miftah, wazannya mif'al. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Ghurfah apa wazannya? Ghurfah. Ya, ghurfah fu'lah dan seterusnya. Misalnya apa? Ya, kursi apa wazannya? Kursi. Kursi ya Arab juga wazannya ya fu'li. Fu'li ada fu'li ya. Fu'lun ada. Ya. Apalagi ya maktab wazannya apa? Maf'al. Begitu seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian tasriful kalimah. Tasrif. Ya, tasriful kalimah. Apa tasriful kalimah? Itu di apa? Di tasrif. Nah, kayak gitu. Misalnya menjadda wajada coba sarif. Ya. Jadda ya jiddu jiddan seperti itu. Terus sampai fahuwajad ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ikutin kaidah aja. Walaupun itu isim misalnya nggak ada isim maf'ulnya misalnya. Ini isim nggak ada isim alatnya, nggak apa-apa. Sesuai itu aja. Nah, ini tasrif ini ya apa ya? Tamrin ya. Tamrin ini bukan hakikat ya. Bukan hakikat. Kalau hakikat maka setiap wazan harus cari di kamus besar. Ini ada nggak isim alatnya? Ada nggak ini? Nah nggak. Ini tamrin aja. Tatbik aja udah. Bukan hakiki benar-benar ada gitu. Paham ya? Seperti itu. Wajada coba apa? Nah khusus ini, khusus tasrif, ya coba cari di kamus-kamus ya. Soalnya masdar itu, apa kaidahnya? Masdar isim sulasi, kaidah masdar af'al sulasiyah, nah itu biasanya apa? Sama'iyah. Ya, sama'iyah ya. Jadi nggak bisa dibikin-bikin. Dah. Kemudian i'lal ya. I'lal ya. I'lal ini kalau ada huruf illah. Paham ya? I'lal kalau ada huruf illah. Saya contohkan qala. Qala asluhu qawala ya. Kulibati al wawu alifan litaharukiha wan fitahi maqablaha. Fasara qala. Paham ya? Udah pernah belajar i'lal kan ya? Ya insya Allah sebagian udah pernah belajar. Nah itu ditatbikkan. Nah, udah paham sampai sini? Bab sorob udah paham? Paham ya? Bab sorob ya? Misalnya, coba man sobaro dhafiro. Tatbik ya. Ustaz siapa? Lupa. Bahar. Ustaz Bahar ya. Ustaz Bahar, Baharul Ulum. Ustaz Baharul Ulum. Apa coba Ustaz man sobaro dhafiro dari sorob dulu ya? Dari sorob dulu. Iya, sobaro binanya apa? Gitu aja, sebutin aja. Sebutin. Enggak, ngurut aja nih, ngurut ini. Iya, sobaro binanya. Sobaro binanya. Binanya apa? Salim. Nah, kemudian sigohnya sobaro fi'il madhi. Aslul kalimahnya ya sobaro kalau ngikutin kufi. Kalau ngikutin basri sober ya. Kemudian waznul kalimahnya fa'ala, atau boleh detail lagi kan sobaro yasbiru. Ya berarti fa'ala yaf'ilu, paham ya? Nah, kemudian di tasrif. Di tasrif Ustaz. Sobaro yasbiru sobron wa masbaron bahwa sabirun. Nah, ngikutin kaidah aja dulu. Walaupun tatbik sebenarnya bisa jadi nggak ada. Jadi kalau bisa nah apa kalau yang pemula Mahmud Yunus ya, kamus Mahmud Yunus. Ya apa namanya? Kalau yang agak ini ya kamus Munawir ya. Kalau ada lebih ini ya, itu kamus harus sering lihat ya. Jadi istiqaq ya, istiqaq. Tasrif ini bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa di Arabnya lebih terkenal istiqaq. Istiqaqnya ini apa aja? Cari di kamus-kamus besar ya.
Ini sobaro ada nggak isim alatnya? Ada nggak seperti itu? Syarat ya. Paham ya? I'lalnya sobaro. Nggak ada i'lalnya karena itu hurufnya sahih semua ya. Udah nggak ada. Nah, paham ya? Nah, sekarang anasirun nahwiyah. Anasir nahwiyah ya. Poin-poin nahwu yang harus diketahui. Pertama adalah nau'ul kalimah. Nau'ul kalimah. Ya, kalau ditanya kalimat apa ini? Ya, pasti jawabannya jangan keluar dari 3 ya. Apa? Isim, fi'il, huruf. Ya, paham ya? Ya, jangan sampai kita baca kitab, kalimatnya aja nggak tahu. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian alamatul kalimah. Kita tahu ini isim dari mana gitu. Nah, contohnya kadukuli tanwin nil isim. Paham ya? Ini fi'il tahu dari mana? Ya, nanti hafalin jurumiyahnya. Nah, bahkan kalau yang udah pernah hafal alfiyah, murajaah lagi. Nahul wadhinya ya murajaah lagi. Ya, paham ya? Kemudian al-i'rab. Al-i'rab. Alamatul kalimah udah paham ya? Kemudian i'rabnya. I'rab di sini bukan takbir i'rabnya ya. I'rab itu kita sering maknai takbirnya. Takbirnya itu. Ya, apa namanya? Zaidun alimun, Zaidun mubtadaun ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih yanahu ismun mufrad begitu, dan itu namanya takbir i'rab. Mentakbirkan i'rab. Nah, kalau i'rab di sini maksudnya adalah halatul i'rabnya itu sendiri. Jawabannya jangan keluar dari 4 ya. Apa itu? Ya, rafa, marfu, mansub, ya majrur sama majzum. Nah, kemudian sama alamatul i'rab wa sababuha pentingnya. Alamat i'rabnya apa? Ya, apa dhammah, apa wawu, ya seperti itu dan seterusnya. Jadi habis dari ini nih murojaah nahwu. Nahwu di murojaah dan muqarrarnya di murojaah. Ya, karena minggu depan insyaallah ujian klasifikasikan. Ya, ini jadinya boleh menengah apa pemula seperti itu. Ya, ujiannya Fathul Qarib yang gundul itu. Yang bab nikah itu yang sudah saya jelasin kan apa halamannya kan? Ya seperti itu, karena pada mau nikah kan. Ya, makanya belajarnya bab nikah gitu. Bab fikih yang paling penting diajarin itu ibadah sama nikah. Ya, kalau muamalat udah susah, ya nggak terlalu semua nggak jadi prakteknya gitu. Nah, kalau bab qada itu mah pemerintah, urusan pemerintah. Ya, jadi yang paling penting kalau mau muqarrar fikih itu ibadah sama nikah. Ya, keluar pesantren langsung nih nikah ya seperti itu. Nah, LC ya. Apa langsung kawin. Cawin. Ya. Ya, jadi alamatul i'rab wa sababuha. Ini penting sababnya. Kenapa dia rafa'nya dengan dhammah? Karena dia misalnya li'annahu ismun mufradun misalnya. Nah, kenapa dia jarnya dengan fathah misalnya? Karena dia isim ghairu munsharif. Paham ya? Kenapa dia majrurnya dengan ya? Ya, karena dia apa? Ya, dan seterusnya. Ya, paham ya? Ya, murajaah. Nah, kemudian tarkib au mauqi'ul i'rab. Tarkib mauqi'ul i'rab atau mauqi'ul i'rab. Ya, jadi dia ini yaitu yang kita pelajari marfu'at, mansubat, majzumat. Kalau marfu'at apa? Fa'il. Ya, khobar mubtada ya. Kemudian apa lagi? Khobar mubtada, kemudian apa namanya? Isim kana dan seterusnya. Iya, paham ya? Seperti naibul fa'il. Ya. Nah, kalau yang mansub ya maf'ulat. Nah, itu mansubat ya. Yang majrurat, nah dia hafalin itu ya. Mauqi'nya. Nah, jadi makanya kalau kita takbirul, nah ini yang selanjutnya takbirul i'rab al-ma'ruf al-mu'tad. Ya, jadi gitu dah. Nah, man jadda wajada, man apa ini? I'rabnya. Nah, kemudian jadda apa nih? Nah, itu harus bisa ditakbirnya. Ya. Nah, lagi-lagi berarti kembali
kita murajaah lagi kutubul i'rab, qawaidul i'rab, ya, ada di internet, download aja. Yang Indonesia, yang Jawa, bukan yang Jawa, maksudnya yang Indonesia, bukan qawaidul i'rab. Yang kalau kita download qawaidul i'rab di website Arab misalnya, website Waqfiyah gitu, atau Maktabah An-Nur dan sebagainya, nanti keluarnya kitab-kitab i'rab. Nah, sama sih, mirip kayak ini, kitab-kitab i'rab, tapi paling nanti yang keluar kitabnya Ibnu Hisham, ya, kitabnya Al-Akhdari misalnya, ya, kitabnya kita Syekh Utsaimin misalnya. Nah, tapi kalau bisa yang udah diterjemahin ke Indonesia, ya, seperti yang terjemahin ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa sih kitab-kitab i'rab di sini ada. Atau download kitab-kitab i'rabul Quran boleh. I'rabul Quran, salah satu yang terkenal, I'rabul Quran punya Thayyib Muhammad Al-Ibrahim. Thayyib Muhammad Ibrahim. Jadi kalau saya mau mengi'rab Quran, yang kitab apa yang paling gampang? Itu kitab I'rabul Quran Al-Muyassar. I'rabul Quran Al-Muyassar, satu jilid. I'rab Quran. I'rabul Quran Al-Muyassar punya At-Thayyib Muhammad Al-Ibrahim. Namanya Thayyib Muhammad Al-Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nah, ini penting ya. Don ya, kitab-kitab Arab lah, nanti murojaah ya, insya Allah bisa ya download ya Mas Ciri. Nantilah saya cariin lah, seperti itu, saya kirim ke grup ya, untuk belajar Arab. Nah, wa yakunu mukhtasaran au mutawassitan au mutawwalan. Nah, nanti kita sepakatin. Jadi kutubul Arab tuh ada 3. Ada yang ada yang mukhtasar kayak Nahwul Wadhih. Nahwul Wadhih itu ada i'rabnya. Nah, nggak apa-apa, mukhtasar aja. Nah, ada yang mutawassit. Nah, ini ghalibul ulama mutawassit. Nah, ini lebih bagus yang mutawassit. Apa yang mutawal? Nah, nanti saya kasih contoh-contohnya ya, saya kasih contoh-contohnya. Kemudian bihasabi ta'ahuli talamid wa dzurub, ya, tergantung. Ini teman-teman maunya yang mana nih? Yang mukhtasar apa yang mutawassit? Apa yang mutawal? Ya, coba nanti saya kirim contoh-contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya ma'rifatu naw'iyatil adawat. Ma'rifatu naw'iyatil adawat. Jadi penting nih, ini adatnya adat apa? Kan huruf banyak ya. Huruf ya, seperti man. Man ini apa ini? Man apa? Menjada man apa? Ada watsar. Nah, dia isim apa huruf? Isim. Nah, kalau kita udah tahu isim apa huruf, nggak apa-apa, sebut aja langsung ismu syartin misalnya. Ismu syart. Ya, seperti itu. Nah, nau'iyatil adawat wa kal jarri wan nasbi wa hakadha wa ma'rifatu al fawaid, ya. Ma'rifatul fawaidnya juga. Misalnya ba, huruf ba ya. Ba ini faedahnya apa? Lil ilsaq, apa ta'addi, li ta'diyah, apa tabi'id. Ya, ba. Kalau di Ibnu Malik tuh bil basta'in abdi wa awid al-siqi wa mithlama wa min wa an bihantiqi. Bil basta'in ada yang isti'anah, addi ta'diyah, awid ta'wid, al-siq ilsaq, wa mithlama, ya, bisa bermakna ma, ya kan, dan seterusnya. Jadi harus tahu ya. Nah, seperti itu. Paham ya, murojaah ya. Murojaah yang udah belajar alfiyah, murojaah lagi. Nah, itu penting ya. Penting untuk memahami Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab ulama. Nah, kemudian ma'rifatu ta'alluq baina hurufil jarri wa dzarfi wa baina mu'allaqatiha. Nah, ini penting. Jadi misalnya gini, alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Jadi kaidahnya gini ya. Setiap huruf jar dan setiap dzaraf itu ada mu'allaqnya. Ada mu'allaqnya. Apa yang dijarkan nih? Apa yang dijelaskan dengan huruf jar ini apa? Begitu juga dzaraf. Apa yang didzarfkan? Misalnya gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada huruf jar enggak? Ada lillah ya. Ada lillah. Nah, lamnya ini. Nah, ini namanya huruf jar.
Nah, huruf jar itu sebelumnya pasti ada mu'allaqnya. Yaitu apa? Yang dijelaskan huruf jarnya itu sendiri. Di kasus ini yaitu alhamdunya. Alhamdu. Apa nih yang lillah? Yaitu alhamdu. Apa nih yang untuk yang punya Allah? Yaitu pujiannya itu. Ya paham ya? Nih contohnya yang ada huruf jarnya misalnya. Likulli maqamin maqalun misalnya. Likulli maqamin maqalun. Di sini ada huruf jarnya di awal ya. Likulli maqamin maqalun. Nah, mu'allaqnya mana? Maqalun. Ya, likulli maqamin maqalun. Nah, lamnya ini malah mu'allaqnya setelahnya. Paham ya? Paham. Ya memang benar. Itu dari sisi mu'allaqnya. Tapi dari sisi mubtada khabarnya ya lillah jadi mubtada. Ya, jadi mubtada. Likulli maqamin jadi khabar muqaddam. Paham ya? Yang gitu-gitu ya? Ya, seperti. Nah, kemudian selanjutnya apa? Yang nahu udah selesai ya? Anasir nahwiyah udah selesai ya? Nah, kita praktek. Anasir nahwiyah. Nah, contohnya man sara 'ala darbi wa shala. Nahwu dari nahwu ya. Man. Siapa ya? Siapa yang mau tatbik tahlil nahwi? Tatbik. Siapa? Lupa saya. Siapa? Oh, Fikri. Fikri silakan Zat. Man sara 'ala darbi wa shala. Dari nahwunya aja. Ya, man nawul kalimahnya apa? Man harf. Ada yang bisa bantu? Apa? Isim. Kenapa dia isim? Padahal modelnya mirip huruf ya. Modelnya isim cuma 2 huruf ada. Isim cuma 2 huruf, mim sama nun. Yang benar nih, ini isim apa huruf nih, man? Isim. Alamatnya apa? Alamat bahasanya dia isim. Cakep. Ya, cakep. Ya, masuk huruf jar, bisa liman. Ya. Fiman, ma'aman. Ya, dukhulu huruf jar, tapi dia kata Ustaz ihsan disyabahin minal hurufi mudni. Jadi dia mabni. Ya, isim tapi mabni karena dia maknanya mirip huruf. Belajar kan di Alfiyah? Ya, bait-bait pertama tuh. Ya. Apa namanya? Tadi berarti dia apa? Isim. Karena alamatnya apa? Dukhul alif lam, dukhul huruful jar. Nah, kemudian i'rabnya apa? Man sara 'ala darbi. Man i'rabnya apa? I'rabnya isim syarat nanti ada yaitu nau'iyahnya. Ya, dia yang penting dia udah isim, udah ketahuan isim. Ya. Nah, sekarang manfaatnya syarat. Nah, sekarang i'rabnya. Marfu. Kenapa marfu? Dia jadi mubtada. Man. Sering mana baru kalimat pertama udah pada ini. Ya. Iya, man itu mubtada ya. Man mubtada. Ya. Nah, alamat rafa'nya apa? Apa? Nah, fi mahal bukan muqaddar. Fi mahal. Kalau jaa Isa baru dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Nah, tapi kalau ini fi mahal. Ya, dia kan isim mabni. Ya. Jadi kesimpulannya tadi ngecoh saya. I'rabnya apa? Jawabannya i'rabnya dia mabni. Dia bukan i'rab. Ya, tapi mabni. Tapi tetap walaupun mabni kita harus tulis fi mahalli i'rab. Fi mahalli rafi'. Nah, li'annahu apa namanya?
ya itu min apa? Isim tadi kenapa dia isim mabni, karena dia disyabahil ma'nawi, ya ma'nawi wal wad'i, ya karena dia wad'inya aja mirip kayak huruf, cuman 2 huruf, ma'nawinya juga sama. Ya seperti itu. Kemudian apa, alamatul i'rabnya tadi udah ya, fi mahalli ya udah. Tarkibnya sekarang, tarkibnya tadi udah jelasin, dia jadi apa, mubtada, paham ya, paham. Nah kemudian nau'iyatul adawatnya, tadi yang dibilang Sazuber tadi apa, ini isimnya isim apa, isim syarat. Jadi kalau ada kata-kata adawat itu bisa kemungkinan 2. Apa makna adawat? Adawat itu adalah isim atau huruf atau isim yang mirip huruf. Ya artinya itu kata pembantu lah. Ya adawat itu kata pembantu. Ya sudah paham ya. Jadi kalau dibilang adawat belum tentu huruf dan belum tentu isim. Bisa isim, bisa huruf. Yang penting yang sifatnya alat bantu keterangan kayak gitu. Paham ya? Nah kemudian sama mansaro ala darbi. Ala ta'aluknya mana? Ala ta'aluknya ke man apa ke saro? Mansaro ala darbi wasala. Ala ta'aluknya kemana nih? Keman apa ke saro? Hah? Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, nah berarti takluknya ke siapanya atau ke jalannya? Ke saroknya. Jadi mu'allaq itu biasanya adalah fi'il, ya amilnya kalau dalam bahasa awamilnya amilnya, paham ya? Mansaro ala derbi wasala. Ya, alanya ini takluknya bukan keman tapi ke saroknya, paham ya? Iya, paham ya? Mansaro ala darbi. Ya, ini gampang-gampang. Nanti kalau udah baca Fathul Mu'in lebih susah lagi. Ya, mansaro ala darbi wasala. Paham ya? Nah, udahlah cukup. Nah, sekarang anasir lugawiyahnya. Anasir lugawiyahnya ya, paham ya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya murojaah lah. Nah, sorofnya ya. Di murojaah nah sorof. Ini kita bukan lagi belajar nah sorof, tapi pembuktian ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang anasir lugawiyahnya. Nah, di anasir lugawiyahnya ini ya udah kamus ya. Bukan HP ya, kamus. Kamus yang udah berdebu dibuka lagi. Kamus ya. Pertama apa? Fahmu makna kulli kalimah fil jumlah. Saya ulang ya. Kalau anasir sorfiyah jadi berapa tuh? 1 2 3 4 5 6. 6 poin ya. Kalau sorof 6 poin. Kalau nahu 1 2 3 4 5 6 7 8 poin ya. 8 poin. Nah, kalau anasir lugawiyahnya 5 saja. Pertama apa anasir lugawiyahnya? 1, pahami makna semua kalimat. Ya, ala hidah. Ya, satu persatu. Ya, pahamin. Nah, kemudian fahmu kulli jumlah. Pahamin jumlahnya. Ya bisa jadi nahwu sorofnya udah matang tapi ujungnya nggak paham gitu. Bisa jadi ya. 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 Ada. Ya. Bisa jadi nahwu sorofnya udah benar ya. Mubtada, khobar, mudhof ilaih. Ya, tapi anasir lugawiyahnya nggak bisa. Akhirnya salah baca. Bacanya ketika khutbah lagi. Alfa, ini apa bacanya? Ustaz Zubair yang mau kawin.
Apa ini artinya, Ustaz? Bacanya, jangan artiin. Bacanya gimana ini? Enggak, ini aja nih. Oh, ini itu. Al-Faraji. 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 Ya, seperti itu. Jangan nanti habis sholat di kampung doa ya. Allahumma ja'alni min kulli hammin makhraja wa min kulli gommin farja. Ya, aduh, ya Allah, saya ketawa pas di masjid saya, bukan masjid saya tapi masjid keluarga yang di desa lain gitu. Habis doa begitu ya. Diaminkan. Iya. Anak mau ikut amin. Ya, lanjut ya. Nah, itu yang kedua ya, seperti itu. Ya. Nih, hati-hati ya. Hati-hati. Ini jangan diingat. Ini jangan diingat ya. Jangan diingat. Disuruh jangan diingat, nggak dilupain. Nah, fahmu at-tanasub wasiyaq bainal jumal. Nah, ini tanasub ya. Tanasub wasiyaq bainal jumlah. Nah, ini ya ini udah, tapi tetap misalnya al-jumlah. Nah, ini penting, Sat. Kita harus ngebedain mana yang jumlah, mana intihaul jumlah. Ini udah jumlah baru. Ini penting. Paham ya? Ini jumlah udah selesai. Ini jumlah lagi selesai. Ya, ini jumlah lagi, ini penting. Nah, hubungan antara jumlah ini harus diketahui. Misalnya jumlah setelahnya ini adalah tafsir misalnya daripada jumlah sebelumnya, atau ini adalah bayanus sabab misalnya dari setelahnya, seperti itu. Paham ya? Paham. Misalnya bab fikih, ini jumlah ini ngebahas tentang syarat ya. Nah, jumlah setelahnya ini tentang mawani'nya. Paham? Nanti baca kitab kuning harus tahu ta'aluk antara. Kita masuknya domir itu ya, domir ini balik mana gitu. Oh, di sini nggak dijelasin domir. Lah, Allah kata. Masuknya ke ini. Masuknya ke apa? Ke nahu. Tambah satu lagi ya, audud domir. Audud domir wal isyarat wal mausulat. Ya, itu kudu tahu audud domirnya, tambahin yang di nahu ya. Yang nahu. Nah, kemudian yang keempat adalah fahmul masalah wal fasli wal bab. Ya, jadi fahamnya itu harus runtut ya. Dah, sekarang kita praktekkan ya. Saat ini aja, dikit-dikit aja. Kita praktekkan ya. Ustaz Mubarak ada? Oh, nyalakan sini. Silakan. Coba dari kanan saya, menjada wajada. Menjada. Nah, untuk lebih gampangnya ya, nanti prosesnya gimana? Prosesnya kalau yang anasir sorfiyah, anasir nahwiyahnya di i'rab aja ya. Di i'rab aja, biar gampang. Jadi nggak harus, biar gampang. Jadi man ismu syartin ya, mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada'un, seperti itu. Nah, lanjutin jada. I'rabnya, Ustaz. Iya, i'rabnya. Dari awal Ustaz ya. Coba dari awal ya. Iya, coba. Man ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada huwa yajzimu fi'laini al-awwal ma yusamma fi'lu syartin wa thani ma yusamma jawabu syartin. Boleh ya. Lanjut. Kemudian jada fi'il madhi mabniyun ala al-fathi wa huwa fi'lu syart. Iya, nah jadi kan tadi audud domir juga ya, penting ya. Fa'il, apa namanya? Fi'il. Nah, wa fa'iluhu. Nah, jadi kalau ada fi'il harus dijelasin ya. Fa'ilnya kalau mabni lil majhul harus disebutin naibul fa'ilnya ya, harus disebut. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila man. Ya, ya'udu ila man. Gitu ya. Nah, wal jumlatul fi'liyah min jadda wa fa'ilihi ya fi mahalli jazmin.
Ya, fi mahalli jazm, yaitu syartu man. Paham gitu ya? Ya udah. Jadi nahwu sharafnya murojaah ya. Harus murojaah. Ya, nahwu sharafnya murojaah. Seperti itu. Ya. Bengong Ustaz Zubair nih. Ya. Jangan keinget ini, Sat. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Dihapus. Oh ya, hapus saja. Hapus saja. Ya. Wajada, fi'il madhi. Ya, wajadanya. Ya udah gitu. Wajada fi'lun madhi. Ngurut dulu. Fi'lun madhi mabni alal fathi. Enggak, nanti. Jadi yang fi mahalnya ini bukan fi'il madhinya, tapi jumlahnya. Paham ya? Jadi wajada yang udah paham kayaknya ini nih. Ustaz coba lupa dah. Ustaz Mahfud coba wajada lanjutin. Wajada fi'lun madhi mabni alal fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatir. Wa fa'iluhu ya. Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Iya. Wal jumlatul fi'liyah min fi'il wa fa'ilihi. Wajada fi mahalli jazmin jawab syart. Jawab syart. Nah, cakep lengkap nih. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ya, seperti itu. Kesimpulannya, nah, kalau kita tahu begini, nahwu sorofnya paham, kemudian nahwunya paham, lugawiyahnya paham, ya insya Allah tarqiyah ilmiahnya juga bagus gitu. Bagusnya. Saya belajar ini SMP ya. Maksudnya belajar model kayak gini nih. Belajar model kayak gini tahun kedua di pesantren. Alhamdulillah baru berapa bulan udah juara baca kitab kuning sejabodetabek ya. Baru 2 tahun udah nasional seperti itu. Jadi ini kuncinya tahsil ilmi, metode orang ajam ya, orang ajam selain orang Arab ya seperti ini biar lebih kuat. Dan dengan inilah kita lebih kuat dari orang Arab ya. Yang seperti itu, kita orang kutub ahli bahasa Arab biasanya orang ajam. Ya, hampir semua bidang, nahwu lah, ya sorof lah, ya kutubul i'rab lah, ya i'rabul Quran lah. Ya, ma'ajim juga sama ya. Seperti itu, lebih kuat. Ya, paham ya? Coba sekarang praktek yang Fathul Qorib 10 menit aja. Buka Fathul Qoribnya. Sudah dibuka? Tadi saya bilang halaman berapa ya? 43 ya? 43 ya? 43. Ada di grup ya? Ada di grup. Oh iya, kirim ulang. Ustadz Hanif kirim ulang ya. Halaman 43. Ya, jadi belajar kayak gini awal-awal aja. Ya, sebulan setengah tahun cukup insya Allah. Setengah tahun, setahun, nanti setelahnya mah insya Allah. Ya, ini kan menengahnya Fathul Qorib. Nah, nanti tingkat ya apa? Di atas menengah apa ya bahasanya? Atas apa? Muntahi. Atau apa lanjut? Apa-apalah pokoknya nanti kita mungkin Fathul Mu'in atau kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang sulit misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang agak bawah, Kitabu Ahkamin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Ya. Dapat halaman 43. Dapat yang tengah ya, bukan yang samping. Yang tengah. Udah dapat? Ya, seperti itu. Sudah? Udah dapat? Semua? Udah? Nah, ya, Kitabu Ahkami, coba langsung aja dah praktek dah. Baca dah. Siapa ya?
Coba Ibnu Sabil baca. Iya. Amin. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Wa fi ba'din nuskhi wa ma yattasilu bihi. Ya, wa fi ba'dhi an-nusakh. Ya, an-nusakh ya. Apa itu? Wa ma yattasilu. Nah, ini dulu dah. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi. Coba di i'rab ya. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi. Coba di i'rab. Di i'rabnya coba. Silakan. Iya. Fi mulai dari fi-nya. I harfun jar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu. Fi apa? Fi apa tadi Anda bilang? Harf jar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu. Udah, kalau huruf nggak usah di i'rab ya. Huruf nggak usah di ya. Ba'di majrurun wa 'alamatu jarrihi kasrah. Ya, tulis sebut dulu isim. Ustaz Mubarak udah ini? Syahabul Yasin udah? Oh, belum. Oh, setelahnya ya udah. Ya udah gitu ya, paham ya. Jadi tadi ba'di apa? Isim majrurun. Bifi bagus. Oh ya, sebutin juga amilnya ya. Saya lupa amil. Jadi tadi tambahin lagi yang bab nahu, tambahin lagi amil. Jadi amil itu setiap yang merubah i'rab ya, yang mempengaruhi i'rab itu ada amilnya ya. Misalnya mubtada itu marfu'nya gara-gara apa? Ya, ikhtilaf sih kalau mubtada ya. Ada yang bilang karena tajarrud minal awamil, ada yang bilang karena ibtida sendiri. Jadi ibtida itu sendiri udah amil ya. Kalau khobar amil apa marfu gara-gara siapa? Mubtada. Ya, jadi begitu. Khobarun marfu'un bil mubtada. Atau khobarul mubtada'i marfu'un bil mubtada ya. Khobarul mubtada, kenapa dibilang khobarul mubtada? Karena takutnya itu khobar kana ya, atau khobar inna. Jadi sebut khobar. Nah, nantilah mungkin minggu depan belajar i'rab dulu kali ya. Belajar i'rab dulu ya. Tapi murojaahnya mah saya kasih tugas saja selama seminggu ini murojaah Tuhfatus Saniyah lah. Ya, Tuhfatus Saniyah, hatam ya kalau bisa ya. Hatam Tuhfatus Saniyah, Syarah Jurumiyah. Ya, Syarah Jurumiyah, Tuhfatus Saniyah. Dua. Enggak usah. Satu aja, Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah sama Durusul Awaliyah fi Sharh punya saya. Sharhnya tulisan saya aja dulu. 1 minggu nih ya, 2 kitab. Iya, itu aja dah. Itu aja. Ya, murojaah 2 kitab. Pertama Tuhfatus Saniyah, ya Syarah Jurumiyah punya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu murojaah ya. Murojaah. Nah, terus sama Durusul Awaliyah fi Sharh. Boleh di-download di Google Drive saya. Nah, itu kan ada yang bahasa Arab Durusul Awaliyah. Paham ya? Paham. Nah, murojaahnya di rumah selama seminggu. Nah, minggu depannya inilah bahas nahu lah, bahas apa? I'rab. Nah, baru setelahnya ujian. Nah. Setelahnya itu di hari itu atau pekan? Enggak, di pekannya lagi. Paham ya? Paham ya? Nah, coba nih lanjutin satu ini habis itu selesai ujian. Nah, wa fi ba'din nusakh wa fi ba'din nusakhi. Ya, jadi isim majrurun ya. Ba'di itu apa? Isim majrurun bi fi, cakep. Nah, terus jelas kan ya? Jelas ya, insya Allah. Ini yang masih bingung, ada beberapa yang masih bingung, dikejar ya, apa nahu atau Tuhfatus Saniyahnya. Jadi di sini prakteknya, di sini perangnya. Ya, persiapannya di rumah masing-masing. Yang butuh privat, cari privat ya. Ya, privat ya, seperti itu. Wa huwa mudhaf, cakep ya. Terus? An-nusakhi. Ya.
Ini baru nahwu semua ya, sorofnya belum ya. Ya, an-nusakhi apa? Mudhafun ilaihi majrurun ma'alamat. Ya, isim boleh. Ya, langsung aja lah, langsung mudhaf ilaih. Majrurun ma'alamat jarrihi kasratun dhahiratun akhirnya. Ya, nahwu jamak taksir ya. Terus wa ya, harfun ataf. Nah, ada yang kurang. Ada yang kurang. Bukan. Ada yang kurang. Apa? Wal jaru wal majruru ya. Washibahul jumlah, bilangin gitu. Washibahul al jumlah washibahul jumlah minal jar wal majrur ya fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Wa fi ba'dhin nusakh, dan di sebagian naskah wa ma yattasilu bihi. Nah, wa ma yattasilu bihi ini jadi redaksi. Ya, jadi mubtada muqaddam. Paham ya? Wa ma kan tadi disebutin kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi. Ya, jadi judulnya kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi di matan Abi Syuja'nya. Ya, tapi kata Ibnu Qasim ya, wa fi ba'dhin nusakh, dan di sebagian manuskrip wa ma yattasilu bihi, redaksinya bukan wa ma yata'allaqu bihi, tapi wa ma yattasilu bihi. Paham ya? Jadi wa ma yattasilu bihi wawul ibtida mabniun ala fathid dan seterusnya. Si mausul gitu. Yattasilu gitu. Nah, wal jumlatu al fi'liyah ya fi mahalli raf'in mubtadaun muakhkhar. Paham ya? Cukup lah kayaknya. Cukup ya. Jadi Tuhfatus Saniyah pelajarin sendiri, Durusul Awwaliyah fi ilmi sharh pelajarin sendiri ya. 2 kitab itu ya. Nah, terus sama saya kirim Kutubul I'rab. Ya, dilihat-lihat juga. Yang saya kirim nanti. Saya kirim Kutubul I'rab. Paham ya? Ya, mungkin cukup sekian. Nah, inilah pengenalan tentang metode belajar kitab saya. Ya, semua metode sama. Semua metode beda ya. Tapi intinya sama. Dan kita nggak boleh maksain metode ini lebih bagus kudu ini gitu. Metode kita kudu pakai metode ini, enggak. Semua metode punya kelebihannya masing-masing dan intinya sama supaya bisa baca kitab kuning. Nah, inilah metode saya, sangat-sangat tradisional. Sangat-sangat tradisional, nggak perlu buku, nggak perlu terjemahan, yang penting langsung nahwu sorobnya ditatbik seperti itu. Nah, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi membahas i'rab ya. Tapi yang penting minggu depan selama 1 minggu ini kuasain 3 ya. Durusul Awwaliyah, Tuhfatus Saniyah, sama kitab i'rab yang akan saya kirim. Ya, seperti itu. I'rab yang akan saya kirim. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa? Udah dimatikan aja kali ya. Ya udah. Ya udah. Oh iya, boleh. Sudah dulu. Oh ya, kita kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ujiannya minggu depan.